Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita masih ada kesempatan bersama-sama menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kita mau bersama-sama juga belajar dari firman Tuhan, mendengarkannya, dan berharap kita bisa melakukannya. Mari kita terlebih dahulu berdoa agar pengajaran dari firman Tuhan dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan dengan baik dalam kehidupan kita sekarang dan nanti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus yang mengasihi kami, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, karena kami milik kepunyaan-Mu, dan kami bisa merasakan dan mengalami sendiri kehadiran-Mu dalam hidup kami, di tengah goncang-gancing dari keadaan kami di dunia ini, di tengah pergumulan perjuangan iman dan segala aktivitas kami. Engkau selalu hadir menemani kami, menyertai kami, memimpin kami, mengarahkan hidup kami agar sesuai dengan rancangan-Mu, tujuan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa segala yang Engkau berikan mendatangkan kebaikan. Hanya saja seringkali kami tidak peka terhadap pimpinan-Mu, kami kurang menyadari kehadiran-Mu, bahkan seringkali kami abai terhadap apa yang Tuhan sudah berikan dan siapkan. Ya Bapak, pada pagi ini kami mau kembali mendengarkan, merenungkan pengajaran-pengajaran-Mu, terlebih khusus berkaitan dengan providensia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini, biarlah Engkau beri pencerahan, Engkau beri hikmat bagi hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami sekalian, agar kami sama-sama bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, firman Tuhan yang kita pelajari ada beberapa bagian yang perlu untuk kita renungkan. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya ajak Bapak Ibu untuk mencoba untuk memetakan pemikiran yang ada di dalam Alkitab, supaya kita bisa masuk ke dalam konstruksi berpikir yang berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan atau providensia. Di dalam seluruh tatanan yang ada, baik yang kita lihat visible maupun yang tidak kita lihat invisible, kita mengetahui melalui firman Tuhan ada ketetapan Allah, decree of God. Ini di dalam tataran pada dirinya Allah. Jadi kita tidak dilibatkan di sana. Kita tidak ada di sana, tetapi Allah telah menetapkan. Penetapan Allah ini adalah kehendaknya yang dinyatakan nantinya, dijelaskan nantinya, bahkan dilaksanakan oleh Allah di dalam seluruh perjalanan kehidupan alam semesta, bumi, manusia, dan segala isinya. Penetapan itu bersifat esa, artinya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dapat dibedakan karena kita makhluk historis, kita bisa secara kronologis membedakannya dan memisahkannya. Tetapi di hadapan Allah yang present, itu semuanya adalah satu kesatuan. Apa itu penetapan Allah yang kita bisa gali temukan dari pengajaran Alkitab, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, 66 kitab ini kita menemukan, kita mendapatkan pengertian bahwa ada 3 hal penting dalam satu kesatuan, yaitu penciptaan, providensia, dan penebusan. 3 bagian ini kehendak Allah, kita tidak terlibat, kita tidak ambil bagian di sana, kita menerima setelah kita membaca firman yang disampaikannya. Dengan demikian kita menyadari melalui firman bahwa Allah telah menetapkan penciptaan, providensia, penebusan. Kita sudah sering mendengar dan bisa kita amati sendiri Allah yang menyatakan karya penciptaannya. Tentunya kita sudah biasa mendengarkan itu. Sudah sejak anak-anak sekolah minggu kita biasa mendengarkan bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan isi bumi dengan hari-hari yang ditentukan Tuhan. Sehingga kita dengan iman percaya bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan Allah. Dari tidak ada menjadi ada dengan teratur, dengan firman-Nya, dengan kondisi baik, dan seluruhnya indah. Itu tatanan karya penciptaan Tuhan. Dan di dalam karya penciptaan Tuhan kita mengetahui semuanya ada keteraturan. Dan keteraturan itu sebagai atribut pada ciptaan. Kita menemukan kebenaran-kebenaran pada ciptaan sehingga ada hukum alam, baik secara individu per entitas ciptaan, maupun secara menyeluruh ada hukum alam. Kita bisa menyelidiki diri kita sendiri. Bagaimana secara individu kita diatur sedemikian rupa, sehingga ada dinamika dan fleksibilitas di dalam diri kita, karena di dalamnya ada keteraturan yang Tuhan berikan. Juga ada hukum moral yang menuntun dan mendorong kita untuk mengatakan ini baik, ini buruk.
Ini bisa saya terima, yang ini bisa saya tolak. Ada hukum moral yang tidak bisa kita pungkiri. Karena memang inherent pada tiap ciptaan terutama kita, ada hukum moral itu. Sehingga hati nurani kita menjadi hakim mana yang baik, mana yang jahat. Yang berikutnya adalah kita juga mengerti bahwa segala sesuatu itu bukan terjadi apa adanya. Atau dia sifatnya material, kekal. Tidak demikian, karena kita tahu Tuhan menciptakan. Berarti ada satu kepekaan, kesadaran pada diri, ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Sang Pencipta yang melampaui kita. Ini konstruksi di dalam penetapan penciptaan. Jadi kita bersyukur karena kita sebagai gambar rupa Allah juga punya kapasitas itu membuat sesuatu, lalu kita membuatnya dengan teratur, ada aturan-aturan, order-order dalam semua buatan kita, supaya tertata baik dan berfungsi dengan baik. Semua karya kita seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita gambar rupa Allah. Yang diciptakan menurutnya, sehingga tatanan berpikirnya Allah itu ada juga pada kita. Tetapi limitasinya kita ciptaan, Allah pencipta yang mengatur semuanya. Kita sudah tahu itu dan kita bisa pelajari itu, kita bisa nikmati itu, apa yang Tuhan nyatakan. Bahkan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui karya ciptaannya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang kedua dituliskan demikian firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ini memberikan kepada kita deskripsi. Oh iya, Tuhan sudah selesaikan semua, berarti berhenti. Berhenti, rest. Sabat penciptaan. Apakah berarti Tuhan tidak lagi bekerja, berkarya, berinisiatif? Apakah seluruh ciptaan itu seperti sebuah mesin yang kalau diletakkan, ditaruh di satu wadah, lalu dia secara otomatis, secara mekanis akan beroperasi sesuai dengan tatanan hukum alam, hukum moral, hukum ilahi? Jawabannya iya dan tidak seperti itu saja. Iya, memang ada mekanisme di alam ini, ada tatanan yang tidak bisa kita tukar-tukar. Kita tidak bisa melakukan suatu lompatan dari satu tatanan manusia menjadi monyet, atau monyet menjadi malaikat, atau malaikat menjadi hewan peliharaan kita. Itu tidak bisa. Karena ada tatanan yang demikian teratur. Dengan cara Tuhan yang mekanis tapi dinamis, fleksibel, ini yang membuat kita punya imajinasi bagaimana caranya kita membuat segala sesuatu itu bukan hanya mengikuti tatanan, tapi ada fleksibel dan dinamis. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan tidak berhenti hanya pada tatanan penciptaan. Tuhan tidak berhenti pada tatanan penciptaan menurut kehendaknya. Kita sudah juga melihat dan memperhatikan keimanan kita bahwa saya dan saudara sekalian adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu semuanya karena pekerjaan Roh Kudus. Dan tentunya karena ada pemberitaan-pemberitaan firman dari orang-orang yang secara khusus diutus, dipanggil untuk memberitakan firman. Entah secara langsung melalui orang tua, pendeta, romo, hamba-hamba Tuhan yang lain. Lalu kita dikaruniakan iman untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus kita yang berdosa ini. Dua bagian ini, penciptaan dan penebusan, itu sudah menjadi hal yang biasa kita terima, kita dengar. Apalagi menjelang Natal, nanti menjelang Hari Paskah, dan seterusnya. Kita terbiasa dan menikmati dan meninggikan dan bersyukur karena Tuhan menebus saya. Mengapa saya yang ditebus? Orang lain tidak ditebus. Bukan kenapa orang lain tidak ditebus, tetapi kenapa mesti saya yang ditebus. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi, why you chosen me, Lord? Mengapa kau memilihku Tuhan? Menebusku. Bukankah aku tidak lebih baik dari orang lain? Seringkali kita punya pola berpikirnya adalah, bagaimana kalau orang lain juga ditebus? Tidak. Kita balik adalah, kenapa saya? Kenapa yang lain tidak? Saya tidak lebih baik dari orang lain. Dengan pergumulan iman tentang penebusan yang dikaruniakan Tuhan, kita bisa mengerti dua bagian ini. Penciptaan, penebusan. Tapi ada satu bagian yang sukar kita mengerti karena itu perjalanan hidup kita, yaitu providensia. Providensia itu adalah jalinan perjalanan hidup kita di mana Tuhan menyatakan, aku hadir. Aku hadir bukan hanya dalam pengertian seperti seorang operator pada sebuah mesin, yang mana kalau operator sebagai sebuah mesin itu tinggal tombol on, lalu kemudian kita bisa mainkan apa yang diperlukan di mesin, kemudian kita bisa atur waktunya, cara menggunakannya, apa yang menjadi tujuan. Tuhan bukan operator seperti itu. Providensia tidak masuk ke dalam tatanan deisme atau tatanan hanya sekedar menjadi penyelenggara semua apa yang sudah Tuhan tentukan. Yang menarik adalah providensia berkaitan dengan Tuhan berinteraksi, berkomunikasi, bukan hanya pada semua manusia saja, tapi kepada tiap-tiap entitas yang ada. Tuhan berinteraksi, berkomunikasi. Sehingga ketika dia hadir, dia bisa bersama-sama hadir dengan para malaikatnya, seperti pada masa-masa di masa lalu.
dengan pertemuan Tuhan dengan Musa, Tuhan dengan Yakub, Tuhan dengan Abraham, bagaimana Tuhan hadir bersama dengan para malaikatnya. Tuhan mengajak ciptaannya untuk hadir. Nah, ini jadi nanti problematikanya di dalam kepercayaan yang lain. Seolah-olah itu Tuhan, padahal itu adalah si jahat yang menyamar jadi malaikat terang. Tuhan juga bukan hanya sekedar memberikan kepada kita pengertian bahwa, oh iya, Tuhan ikut turut campur, lalu kemudian dia membiarkan seperti itu. Tidak. Tuhan bahkan bisa membelokkan keledainya Bileam yang tak terpikirkan sebelumnya. Tuhan bisa membelokkan hati raja. Ini berarti bukan hanya sekedar operator, bukan hanya sekedar interaksi, tapi dia bisa mengatur sedemikian rupa sampai-sampai hal-hal detail. Bunga di taman dia hiasi, burung-burung di udara, semuanya diatur detail. Dia ikut terlibat. Jadi providensia itu memang sangat unik di dalam kekristenan. Kalau kita baca misalnya di dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 yang saya kutip dari sebuah peristiwa di mana orang Israel belum ada waktu itu, umat manusia itu berbuat dosa, lalu Tuhan menjatuhkan hukuman air bah, dan di akhir sebelum Tuhan berjanji dengan Nuh dan alam semesta, di ayat ke-22 demikian firman Tuhan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini sebenarnya bagian yang sangat tidak mudah dimengerti. Bukankah kita tahu ada 4 musim di utara dan selatan, di tengah-tengah yaitu wilayah Khatulistiwa, itu ada 2 musim saja, tapi yang menata semuanya, walaupun terjadi sekarang global warming, terjadi adanya suatu problem iklim, tetapi tetap Tuhan masih intervensi, mengatur, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, ada juga musim yang lain, dan sebagainya, semua diatur, termasuk musim buah-buahan. Biasanya menjelang Natal ini buah durian musimnya. Banyak, itu semua diatur. Kita bisa memang merekayasa, kita bisa buat rekayasa, tetapi itu bersifat temporer, bukan permanen. Misalnya begitu panasnya iklim kita sampai 38,3 derajat dalam minggu-minggu yang lalu. Itu panasnya luar biasa, kita menggunakan AC di dalam ruangan atau di kendaraan kita tetap tidak sepertinya bisa cocok. Ada rekayasa, mencoba mengumpulkan awan di sana dan segala pengobatan dan segala macam baru muncul hujan. Tetapi tatanan bahwa ada hujan, ada panas, semuanya diatur alam semesta ini. Termasuk ibu bapak, saya, kita masing-masing secara individu, ketika ada konsepsi pembuahan sperma dan sel telur di rahim ibu kita masing-masing, Tuhan jalin tenun sedemikian rupa. Kalau saya perhatikan USG, kalau istri saya periksa waktu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, saya menemukan bahwa begitu indahnya Tuhan menjalin di rahim ibu kita itu, mulai dari kepala, kemudian muncul nanti satu persatu anggota tubuh yang lain, dan itu jalinan itu sedemikian rupa, itu providensi Allah. Jangan berpikir providensia hanya bicara saya sehat, saya kaya, saya cukup, saya sukses. Tidak demikian. Di dalam setiap entitas keberadaan kita, bahkan pada diri kita yang memiliki memori, sel-selnya 1 miliar lebih, ada motoriknya, ada kinematiknya, dan semua di dalam kepala kita ini, ada sel-sel yang mati, yang hidup terus-menerus, yang bergantian, termasuk di jantung kita ada 100 ribu sel di jantung kita. Malam hari itu antara jam 11 sampai jam 2 pagi, itu ada sebuah pergantian sel yang mati dihidupkan. Itu semuanya di dalam providensi Allah. Kenapa saya kaitkan begitu? Karena memang ada tatanan yang teratur di sana. Termasuk kromosom-kromosom kita, golongan darah kita, entah golongan darah A, AB, kemudian Resus, O, mungkin juga yang lain, dan seterusnya. Semuanya itu, ibu bapak, tatanan yang Tuhan berikan. Ada yang kaki 4, ada yang kaki 2, ada yang bisa terbang. Semua dipelihara Tuhan, bahkan bunga di taman Tuhan hiasi. Bagaimana kita mensinkronkan pengertian pengalaman akademis kita, pengalaman kehidupan kita, dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan sudah menata, memelihara, menjaga, menopang. Saya merujuk dari ayat 22 ini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Musim menabur, musim menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, dan malam. Itu banyak sekali itu penjelasannya. Kalau bicara musim menabur, musim menuai, itu pasti kita bisa bicara tentang pertanian, peternakan, dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Kalau kita bicara tentang dingin dan panas, itu berkaitan dengan keberadaan pada musim-musim yang sering kita ikuti. Bahkan kalau kita bicara hujan, siang, dan malam. Ini pergantian perputaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan seluruh gugusan bintang Bima Sakti ini, matahari dan 8 atau 9 planet dengan satelit-satelit tiap planet, itu mengelilingi lagi yang lain itu dalam satu tatanan yang luar biasa, yang luas sekali, tidak ada bentrok. Kalau konflik pun terjadi, itu atas pemeliharaan Tuhan. Ini yang menjadi penjagaan hidup kita. Kita bisa ngamati itu. Kita bisa ikuti. Kita bisa nikmati. Tetapi kita tidak bisa menelusuri secara mendalam. Mengapa bisa ada dinamika di tengah-tengah mekanisme? Mengapa saya dengan Bapak Ibu punya semua struktur sama, DNA pasti ada, kromosom pasti ada, tetapi saya, Ibu Bapak, secara individu punya metabolisme yang unik-unik. Ketika saya makan sesuatu,
yang pedas, yang asam, itu perut lambung begitu kurang enak. Tetapi ada orang yang makan sepedas-pedasnya, no problem. Ada orang yang tinggal di padang gurun, tidak merasa sesuatu yang bisa dikatakan panas banget. Begitu kita ditaruh di kutub, kedinginan luar biasa. Mengapa ada proses adaptasi di sana? Dan kita bisa melihat masing-masing kita. Jadi dengan musim-musim kita beradaptasi, dengan diri kita beradaptasi, karena kita memang bukan hanya mekanis begini. Tuhan juga bukan operator dan bukan hanya sutradara. Dia terlibat, mengikuti, dan memperhatikan kita. Ini yang bisa kita mengerti, tapi ada yang tidak kita mengerti. Ulangan 29 ayat 29. Tuhan mengatakan demikian melalui Musa. Dan tentunya ini menjadi pemikiran kita. Bagi kita orang Kristen yang terbiasa untuk melihat segala sesuatu mekanis, waspadalah, karena itu bisa menimbulkan kita salah mengerti kehendak Tuhan. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Bapak Ibu, nggak semua kita tahu. Dalam hidup kita nggak tahu. Takkan ku tahu hari depanku gimana ya. Kita selalu berupaya punya planning up, strategi pekerjaan, program kerja, renstra kita susun bagus sekali. Kita pasti akan persiapkan itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Entah itu rencana di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hidup saya pribadi, dalam rumah saya buat itu. Tapi mesti tahu ada yang tidak dinyatakan Tuhan. Ada yang misteri. Ada yang misteri. Yang kita tidak bisa di sana betul-betul persis tahu nanti hasilnya A. Disisahkan Tuhan di dalam hidup kita misteri. Bagaimana kita bisa memahami misterinya Tuhan? Supaya bisa terjadi relasi yang baik dengan kita. Maka bangun koneksivitas dengan Tuhan. Aksesnya jelas. Ada doa, ada firman, ada komunitas. Aksesnya untuk sampai kepada doa kepada Bapa, bagaimana kita bisa mengerti firman, dan bagaimana kita membangun komunitas, aksesnya cuma satu, Kristus. Hidup ini misteri, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh punya rencana, tapi tiba-tiba kalau Tuhan intervensi, karena memang itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, Tuhan akan belokkan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita bisa baca dan bisa kita ingat-ingat bagian ini. Dan bagian ini menjadi bagian yang sangat relevan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Di dalam providensianya Allah. Apa itu? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau pacaran? Mau pilih yang sana? Atau kita pilih yang ini? Tetap Tuhan turut bekerja di sana. Mengapa saya bisa memilih dia sebagai istriku? Mengapa bukan yang itu dan bukan yang ini? Itu Tuhan turut bekerja. Tetapi kesulitan kita adalah kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami sakit, mengalami kegagalan, mengalami ketidakpencapaian yang kita sudah rancang, apakah kita dengan berani, dengan iman mengatakan Tuhan pun turut bekerja di situ? Kita kan bisa menikmati ceritanya Yusuf karena cerita itu utuh. Dari dia dilahirkan, diminta oleh Yakub karena dia adalah anak dari istri yang dikasihnya yang pertama, yaitu Rahel. Makanya disebut Yusuf, orang yang lembut hatinya. Cerita sampai dia dapat visi dari Tuhan, lalu dia mau dibunuh, akhirnya dijual, diperbudak. Kita bisa cerita itu dengan indah, dengan manis, dan sampaikan itu di anak-anak sekolah minggu, karena itu sudah utuh, udah cerita, udah bagus. Tapi berani nggak kita cerita itu sama orang lain dalam hidup kita? Kita nggak bisa cerita itu kan? Karena masih panjang. Masih panjang perjalanan hidup kita. Kita nggak bisa bilang, aku nanti akan seperti Yusuf. Aku akan nanti seperti Daud. Aku nanti akan seperti Salomo. Aku nanti akan seperti Petrus. Bahkan, Paulus ketika dia dipanggil dan dipimpin Tuhan untuk menjadi rasul, ketika dia di Damsyik waktu itu, apa yang dikatakan Tuhan kepada Paulus melalui hambanya? Dikatakan demikian, ini hal yang sangat berkaitan dengan personal relationship dengan Tuhan dan kehidupan. Di dalam Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa orang ini, kata Tuhan kepada satu murid yang bernama Ananias, dan dia menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Pergilah, kata Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Pertanyaannya,
Paulus dengar tahu nggak apa yang disampaikan Tuhan kepada dia? Kalau tahu gitu kira-kira Paulus, kalau ibu bapak misalnya dapat informasi 5 tahun lagi kamu akan menderita terus-menerus sampai sakit sampai meninggal. Kira-kira ngeri nggak begitu? Paulus dia akan menderita sampai nanti akhir hidupnya, bahkan nanti dia kepalanya dipenggal. Tapi Paulus apakah ketika dia menjalani tiap pelayanan misinya sampai misi keempat, sampai dia ke Roma dan seterusnya, akhirnya dia mendapatkan satu keputusan dari kerajaan Roma waktu itu, dipenggal kepalanya karena dia warga Rom, bukan warga Israel. Kalau warga Israel mesti disalibkan, tapi dia warga Rom, mesti dibuat sebuah keputusan yang berbeda. Kalau itu terjadi pada diri kita, sayangnya kita nggak dapat apa-apa pengertian begini. Sayangnya kita masing-masing kan nunggu Tuhan maunya apa nih. Maka ada satu lagu yang seringkali kita mesti pikirkan dengan lebih mendalam tentang providensi Allah, yaitu Tuhan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Enak nyanyinya, liriknya bagus, melodinya, lagunya mantap. Tapi benar tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan belok kan berani. Tuhan katakan, Rudy, kamu akan mengalami penderitaan sampai akhir hidupmu, kamu gak dapat apa-apa. Kamu gak dapat apa-apa, tapi kamu hanya bisa hidup menderita terus. Kira-kira semangat gak doanya dan nyanyinya dan lagunya? Ya udah, pasrah. Disitulah misteri providensi Allah yang tidak bisa kita ukur dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ukur begitu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau dia punya satu visinya seperti Yusuf, wah seneng banget, nggak apa-apa deh menderita, nggak apa-apa deh jadi narapidana, nggak apa-apa lah difitnah, toh nanti jadi orang nomor 1. Siapa yang nggak suka begitu? Tapi ketika kita mendengar Paulus, kamu seumur hidup menderita. Kira-kira ibu bapak normalnya pilih yang mana? Pasti Yusuf kan? Atau enggak? Pilih Paulus. Saya pilih Yusuf, itu normal saya. Tapi kan kita nggak tahu. Itu sebabnya ketika kita menjalani kehidupan ini dan kita mengerjakan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, ketahuilah Tuhan tuntun kita melewati lembah air mata itu, kesulitan-kesulitan itu untuk kebaikan kita. Ini yang paling tidak mudah. Kok kenapa keluarga itu anaknya banyak banget? Seumuran dengan saya sudah punya cucu 3. 20 tahun lalu kami berteman. Baru kemarin ketemu lagi. Dia cerita punya cucu 3. Lalu tanya, Bapak sudah berapa cucunya? Aduh, mau ngomong apa? Ya apa adanya. Ada orang yang diberkati Tuhan dengan anak yang banyak. Ada orang yang sudah berupaya sedemikian rupa. Pergi ke dokter, bahkan ada yang juga pergi ke tempat lain yang halal buruk. Tetap belum dikaruniakan anak. Ada orang yang studinya luar biasa sampai doktoral. Tapi kerjanya ya begitu saja. Ada orang yang tidak tamat sekolah tapi sudah punya perusahaan yang besar. Lalu pertanyaannya, dinamika yang seperti ini dalam keseharian kita, muncul keinginan, aku cemburu, aku iri, aku kesel, aku kecewa, aku frustasi. Itu sebabnya saya katakan di awal, providensia itu adalah misteri dalam perjalanan iman kita dari ciptaan dan penebusan. Ini di tengah-tengah keberjalanan hidup kita. Apalagi kita orang Kristen, sudah percaya sama Kristus. Itu sebabnya Efesus pasal yang pertama, di ayat yang ke-11, yang sudah menjadi rujukan di dalam devosi kita ini, memberikan kepada kita suatu gambaran yang paling esensial. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Lah keputusannya kita nggak ngerti secara utuh. Kita hanya punya harapan karena ada janji. Betul nggak? Kita berharap karena ada janji. Kita berharap karena ada keteraturan. Tapi ketahuilah itu ada liku-likunya. Ada liku-likunya. Dan ada yang bertahan sampai kesudahannya tetap begitu saja hidupnya. Ada yang tidak begitu. Ada yang di tengah perjalanan belum berhasil, orang tua sudah meninggal. Itu saya alami. Saya berharap dengan pikiran saya, kalau saya berhasil, papa mama saya ajaklah jalan ke sini begitu. Belum sampai ke sana sudah sakit. Parkinson, sakit Alzheimer. Habis waktu hanya merawat mereka. Nggak sempat dibawa. Tapi ada orang yang sampai umur 80, 90 tahun, dia punya cucu dan sama-sama gitu kita lihat. Apa kita iri? Cemburu? Itu rahasia Tuhan. Bapak Ibu, disinilah kita betul-betul melihat bagaimana Tuhan itu merenda hidup kita itu ya sedemikian rumit sekali. Dan kita punya kepekaan, Tuhan engkau maunya apa dalam hidupku? Maumu apa Tuhan untuk hidupku? Apakah begini saja? Saya nggak ngerti. Aku tak tahu masa depanku bagaimana. Tapi di dalam janji-janjimu, engkau menyertaiku. Dan di sanalah aku berpengharapan. Ibu bapak berapa tahun lagi pensiun? Yang mau pensiun nih. Berapa tahun lagi pensiun purna kerja ya, di purna tugas. Lalu nextnya mau ngapain?
Mau ngapain Bapak Ibu? Yang masih lajang-lajang kan biasanya saya nanti mau mau nikah nanti maunya ini sebuah susun bagus. Itu bagus sekali. Dirancang sedemikian rupa. Yang sudah menikah maunya punya keturunan anak ini. Bagus sekali. Maunya pasangan saya seumur hidup sampai meninggal bareng-bareng gitu ya. Itu bagus sekali. Tapi apa begitu hidup itu mekanis? Dengan rencana kita kan enggak. Kita begitu masuk realita, oh my God. Begini rupanya hidup itu. Sudah kubuat pun bagus-bagus. Kok begini? Nah, pada saat itulah diuji hati kita. Apakah kita setia pada Tuhan yang setia itu? Atau kita membelokkan hati? Udahlah Tuhan, bye-bye. Nggak bisa juga. Kalau kita bilang bye-bye pun, Tuhan tetap intervensi sama kita. Bapak Ibu, ini adalah perjuangan iman. Maka bicara providensia, itu not simple. Kalau bicara penciptaan, tadi saya sudah katakan, kita bisa amati kok, tek. Kalau bicara penebusan, selesai, bahwa kita itu menebus saya. Tapi antara saya lahir sampai saya meninggal, ini kan perjalanan panjang. Walaupun bagi Tuhan itu cuma 1 hari selesai. Tapi bagi kita kan, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Atau, hari lepas hari, begini-begini saja. Yang mana Bapak Ibu pilih? Makin indah nggak mengikut Tuhan? Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, ini saya salah langkah nggak ya? Kenapa saya lepaskan Kementerian Kehutanan? Udah enak di sana saya. Kenapa saya lepaskan jadi pejabat gereja, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta di sana? Kok mau di sini gitu? Dengan segala pergumulannya dan bertahan lagi. Apa salah langkah aku Tuhan? Nyesel nggak Bapak Ibu? Ada di satu tempat dimanapun? Atau makin indah? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata quote and quote kebaikan itu sendiri pun kita masih bergumul. Masa sih baik Tuhan aku begini? Makin lama kelihatannya waktu MCU, medical check up maksud saya. Baru siap dok, ini kolesterol ya, ini ya. Kira-kira ketika Bapak Ibu diberikan informasi dari dokter, begitu apa yang Bapak Ibu lakukan? Puji Tuhan saya kolesterolnya bertambah, begitu. Hipertensi saya naik dari 120, ini pencapaian yang luar biasa jadi 170 begitu. Langsung stres kan? Langsung, aduh jadi gimana dok? Apa yang harus saya lakukan? Olahraga ya, makan teratur ya. Ini emang mudah. Pak dokter dengan segala kepiawaiannya kita bersyukur untuk pengetahuan itu, bersyukur untuk segala pelayanannya. Tapi kita ketika dengar, aduh saya sakit lagi nih, saya kena ini nih, bisa stroke nih. Bapak Ibu, itulah misteri hidup. Lalu kita bisa mengatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. What? Kamu yakin? Bapak Ibu yakin? Tuhan turut bekerja? Tuhan turut bekerja sampai hari ini, Ibu Bapak mengalami apapun segala pergumulan, Bapak Ibu yakin bahwa itu Tuhan turut bekerja di situ? Yang bisa jawab kan Bapak Ibu. Saya pribadi dengan pergumulan saya. Dengan perjuangan iman. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu hebatnya Tuhan yang menyatakan diri melalui firman Tuhan. Dia cerita apa adanya. Enggak nutup-nutupin. Maka bagaimanapun orang menceritakan tentang keyakinan yang lain, itu mekanis kebanyakan. Tapi di dalam Alkitab itu sangat dinamis sekali. Pergerakan kita itu dihargai Tuhan, tapi sekaligus dituntun. Supaya kita bisa menikmati berkat pertolongan Tuhan. Nah, itu yang membuat saya dan saudara, Bapak Ibu, bersemangat. Walaupun hari lepas hari seperti ini, tapi harus indah. Harus indah. Bangun keindahan dalam hidup Bapak Ibu. Supaya bisa menikmati providensia Allah. Jangan meyakini sesuatu yang hanya sekedar di tataran kognitif. Dogma, doktrin. Ayo kita hidupi. Tuhan beserta denganku. Dia ada di dalam hatiku. Dan Tuhan menuntun tiap langkahku. Dan hari lepas hari itu indah. Beauty in the darkness. Indah di dalam kegelapan. Kita berjalan tidak seperti orang yang tidak ada tuntunan. Kita dilangkahkan oleh tangka Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita welcome to the providence of God. Mari kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kedukaan ada teman kita yang berduka. Berikan pengertian. Kita nggak bisa ngomong, udahlah ya, pasrahkanlah ya. Kan kamu nggak berduka. Tapi kalau orang yang sedang berduka itu sulit. Waktu papa saya meninggal, mama saya meninggal, adik saya meninggal, keponakan saya meninggal, kakek saya meninggal. Orang bisa ngomong ini dan itu penghiburannya selama 1 bulan itu datang ke rumah. Tapi selama 1 bulan itu, kata Ayub, ya ini penghibur sialan. Kenapa? Ya nggak ngerti perasaan saya. Nggak ngerti kepedulian saya. Tapi Tuhan terus merendah ke pergumulan, kesulitan itu. Ketahuilah, kita boleh berduka tapi jangan seperti orang dunia. Kita maju, move on. Istilahnya anak muda sekarang, move on. Putus pacar, cari lagi. Putus masalah, kerjakan lagi yang lain. Anak saya sudah kerja, saya bilang, Pak susah sekali begini dan begitu begini. Pimpinan mintanya ini, udah diselesaikan ini tapi begini. Mintanya begini, saya bilang, kerjakanlah, disitulah kamu belajar menjadi manusia yang sesungguhnya.
Dan itu untuk mendatangkan kebaikan. Masa kebaikan begini begitu ya? Ya bisa komplain, kita bisa komplain kok. Tuhan curhat sama Tuhan, komplain, Tuhan masa begini? Tidak apa-apa, tapi jangan tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita masalahnya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau tinggalkan Tuhan, ketahuilah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ditarik lagi nanti. Diulur panjang sampai susah, udah masuk ke jurang itu. Udah luka-luka, ditarik lagi sama Tuhan. Tarik lagi, nakal kan kamu kan? Ayo, ikut lagi. Maunya kan ditarik sama Tuhan kan dalam kondisi aman nyaman kan. Tapi kenyataannya dalam perjalanan hidup kita nggak begitu, Bapak Ibu. Pastilah ada satu kepahitan dalam hidup kita. Ada satu keluka yang dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Disitulah providensia Allah untuk anak-anaknya yang spesial. Jadi providensia secara umum, providensia untuk umat manusia, providensia untuk tiap-tiap individu, tiap-tiap entitas, tapi spesial providensia untuk anak-anak Tuhan. Ada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang ingat-ingetin Ruth, doa belum? Oh iya, belum berdoa. Yang ingat-ingetin Ruth, jaga kesehatan ya. Jangan makan banyak terus, aksang terus gitu ya, panggang terus. Ingat kesehatanmu, katanya mau hidup yang sehat, lihat cucu nanti. Oh iya, tahan diri. Ada yang ingat-ingetin loh. Bukan hanya hati nurani kita diaktifkan kembali karena kita sudah percaya sama Kristus. Hati nurani kita yang tadinya mati diaktifkan kembali sehingga kita bisa menentukan ini good or evil. Jadi mari kita berjuang bersama. Belum ada yang lulus. Kalau sudah lulus, maka nama saya sudah ganti. Almarhum Rubis Litonga. Kalau sudah lulus begitu. Tapi belum lulus kita. Di dalam perjalanan iman kita masih tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Begitu. Dan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Bukan pahitnya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai pahit di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari bertambah-tambah pahitnya. Akhirnya cerai. Akhirnya cengs dengan teman. Akhirnya resign tiba-tiba. Karena yang dilihat pahitnya, bukan baiknya Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Saya pun berjuang. Yang saya sampaikan ini juga untuk saya Bapak Ibu. Pasti untuk saya juga. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk rancangan-Mu yang indah atas tiap-tiap kami umat-Mu. Namun dalam perjalanan kami sering kali tidak punya kepekaan, bahkan kami abai atas tuntunan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau di masa kini masih ada kepahitan yang kami simpan, ada kesusahan pergumulan yang kami biarkan. Ampuni kami Tuhan kalau kami hanya mengandalkan diri sendiri menghadapi kesulitan, kesusahan, dan kesuksesan. Ajarlah kami Tuhan untuk menikmati-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah kiranya Kristus yang bertakhta di hati dan kehidupan kami. Dan mohon Roh Kudus terus-menerus mengingatkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Agar kami dapat sungguh-sungguh menikmati hidup dan punya pengharapan. Karena di dalam pengharapan kepadamu ada janji-janji Tuhan yang pasti kami akan nikmati. Perjalanan hidup kami masih panjang ya Tuhan. Di rumah kami, di pekerjaan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau ada yang berduka, Engkau menghibur kami semua. Kalau ada yang susah hatinya dalam hubungan dengan orang tua, dengan pasangan, dengan orang lain, kiranya Engkau mendamaikan hati kami. Kalau ada kesulitan dalam pekerjaan kami, ajar kami bersyukur untuk melatih itu untuk diri kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pemberian-pemberian-Mu pada kami. Biarlah Tuhan beserta dengan kami, sekarang dan selamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.